Ketika melakukan eksperimen di laboratorium, kita tentunya akan menggunakan alat-alat laboratorium. Nah, alat-alat di laboratorium kimia mempunyai kegunaan yang berbeda-beda, sehingga kita perlu mengetahui jenis dan manfaat alat-alat yang ada di laboratorium. Mari kita bahas alat-alat tersebut. Yang pertama, Erlenmeyer. Nah, alat ini dapat digunakan sebagai wadah untuk membuat serta mencampurkan larutan tertentu dan sebagai wadah titrat dalam titrasi. Kemudian ada gelas kimia. Fungsinya sebagai wadah untuk mengaduk, mencampurkan, dan memanaskan cairan. Kemudian ada pipet tetes sebagai alat pemindah cairan dalam jumlah kecil, yaitu hanya bisa memindahkan cairan dalam bentuk tetesan saja. Kemudian ada gelas ukur, digunakan untuk menakar cairan tertentu secara tepat dan akurat. Nah, alat ini biasanya digunakan bersamaan dengan pipet tetes agar volume cairan bisa diambil dengan tepat. Kemudian ada tabung reaksi yang berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan bahan-bahan kimia. Ada rak tabung reaksi berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Kemudian ada pipet volumetrik, digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian pipet volumetrik yang menggembung. Kemudian ada labu ukur, fungsinya untuk membuat dan mengencerkan larutan. Kemudian ada plet tetes, digunakan sebagai wadah bahan dalam pengujian keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Nah, plet tetes tersebut dari bahan porselin dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. Kemudian ada batang pengaduk. Fungsinya untuk membantu mencampurkan zat yang dilarutkan. Kemudian ada mortal dan palu. Nah, fungsinya untuk menggerus dan menghaluskan zat yang masih berupa padatan atau kristal. Kemudian ada pembakar spiritus, digunakan sebagai pemanas untuk memanasi larutan atau membakar zat dalam proses percobaan kimia. Kemudian ada biuret. Alat ini digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga digunakan untuk mengukur volume suatu larutan. Kemudian ada kaki 3. Fungsinya sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Kemudian ada penjepit tabung. Fungsinya untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda laboratorium lainnya di saat kondisi alat tersebut panas. Kemudian ada cawan porselin yang digunakan untuk menguapkan larutan atau mengeringkan zat padat yang basah. Kemudian ada segitiga porselin untuk menahan wadah, misalnya menahan crush pada saat proses pemanasan atau menahan corong pada waktu penyaringan. Kemudian ada kaca arloji, digunakan sebagai wadah bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan padat atau pasta. Kemudian juga dapat digunakan untuk menutup wadah pada saat proses penguapan. Selanjutnya ada corong, sebagai alat untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya, terutama yang bermulut kecil, dan juga dapat digunakan untuk menyimpan kertas saring dalam proses penyaringan. Selanjutnya ada botol semprot, yang terbuat dari plastik, terdiri dari sebuah botol dan selang,
yang juga terbuat dari plastik. Nah, botol semprot ini digunakan sebagai tempat aquades. Selanjutnya ada kawat kasa, terbuat dari kaca dan asbes. Nah, fungsi kawat kasa adalah untuk menahan deker atau labu. Ketika proses pemanasan menggunakan pemanas bunsen atau pemanas spiritus. Kemudian kawat kasa juga ditopang alat kaki 3 pada bagian bawahnya untuk membuat proses pemanasan berjalan maksimal. Kemudian ada karet penghisap atau filler yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Nah, alat laboratorium ini dilengkapi dengan karet yang resisten terhadap bahan kimia, sehingga dijamin aman dan tidak mudah rusak. Kemudian ada kalorimeter bom, digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna suatu senyawa, bahan makanan, atau bahan bakar. Selanjutnya ada statif, digunakan untuk menyangga biuret dalam titrasi untuk menjaga gelas kimia atau tabung reaksi saat pemanasan sebagai pengganti. Kemudian ada kertas saring, terbuat dari beberapa macam ukuran maupun tingkat porositasnya. Alat ini digunakan untuk menyaring larutan agar dapat dipisahkan dengan endapannya. Selanjutnya ada pH meter, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pH atau derajat keasaman dan kebasahan suatu larutan secara akurat. Selanjutnya ada kertas lakmus, digunakan untuk menguji sifat asam dan basa suatu bahan, di mana suatu bahan yang bersifat asam akan mengubah warna kertas lakmus menjadi merah, dan bahan yang bersifat basa akan mengubah warna kertas lakmus menjadi biru. Keselamatan kerja di laboratorium adalah usaha pencegahan agar kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan. Nah, seperti yang kita bahas di awal, ada banyak bahan-bahan kimia yang sifatnya berbahaya. Sehingga, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja di laboratorium, yaitu jas lab berlengan panjang dan dikancing, menggunakan kacamata, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dan menggunakan sepatu tertutup. Beberapa hal penting ketika bekerja di laboratorium, yaitu yang pertama, sedapat mungkin menggunakan laboratorium yang lengkap dan standar, yaitu laboratorium yang memiliki fasilitas seperti lemari asam, penyemprot mata ketika mata terkena bahan kimia, dan shower untuk menyemprot tubuh apabila tubuh terkena bahan kimia dan lain-lain. Kemudian jangan makan dan minum di laboratorium. Jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Jangan mencium zat kimia langsung dengan hidung, tetapi kibaskan gas dengan tangan sampai bau tercium. Kemudian harus berhati-hati terhadap asam dan basa kuat, di mana jangan menambah air ke asam atau basa pekat, tetapi kerjakan sebaliknya, asam ditambahkan ke air melalui dinding labu. Kemudian jika mengambil bahan gas berbahaya, kerjakan di lemari asam dan gunakan sarung tangan pelindung. Kemudian, untuk bahan-bahan kimia yang telah diambil, tidak boleh kita kembalikan ke dalam botol penyimpanannya, sehingga kita harus menghemat penggunaan bahan. Dan yang terakhir, limbah laboratorium harus ditangani dengan benar. Misalnya, jika limbah bersifat terlalu asam atau terlalu basa, maka harus dinetralkan terlebih dahulu, tidak boleh langsung dibuang. Begitu juga dengan zat kimia yang tertuang di meja praktikum atau di lantai, harus dinetralkan terlebih dahulu.